di sini saya akan menjelaskan beberapa hal penting mengenai perbedaan pendapat tentang cara berniat, cara mengangkat takbir, cara bersedekap, hukum membaca doa iftitah, dan cara membaca surat Al-Fatihah. Simak videonya sampai selesai ya. Hai. Pertama-tama, apa sih niat itu? Niat adalah amalan hati yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, niat bukanlah sesuatu yang wajib diucapkan, karena tempat niat itu ada di dalam hati. Ini merupakan kesepakatan ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Ahmad bin Abdul Harim Abul Abbas Al-Harani dalam kitab Majmu' Fatawa. Setiap amal yang kita lakukan pasti dimulai dengan niat. Misalnya, ketika seseorang membasuh tangan, berkumur, lalu membasuh kaki, tentu ia melakukannya dengan niat wudhu, bukan tanpa sebab. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahwa mustahil seseorang mengerjakan suatu amalan tanpa niat. Nah, kalau tiba-tiba ada rasa was-was atau bisikan dari setan yang mengatakan, kamu belum niat, sholatmu nggak sah, maka ingatlah, gak mungkin seseorang melakukan amal tanpa niat. Jadi, jangan sampai terjebak rasa was-was seperti ini ya. Selanjutnya, kita bahas kaitan niat dengan sholat. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama 4 mazhab. Menurut mazhab Hanafi, niat adalah syarat sah sholat. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, niat adalah rukun sholat. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, niat adalah syarat sah sholat. Dari sini, bisa kita simpulkan bahwa ulama berbeda pendapat. Sebagian menyebutnya sebagai rukun, dan sebagian lagi menyebutnya sebagai syarat sah. Nah, apa bedanya rukun dan syarat? Rukun adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Kalau rukunnya nggak ada, ibadahnya nggak sah. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum ibadah dimulai. Misalnya, wudhu sebelum sholat. Dalil utama yang jadi landasan pembahasan ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan juga sabda Nabi SAW, Innamal a'malu biniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa ibadah seperti sholat tidak sah tanpa adanya niat. Karena niat adalah pembeda antara amalan ibadah dan amalan kebiasaan biasa. Terus kapan sih niat itu dilafalkan? Nah, para ulama juga berbeda pendapat soal ini. Menurut mazhab Hanafi, niat paling utama adalah bersamaan dengan takbiratul ihram, tetapi bukan syarat utama. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, niat wajib bersamaan dengan takbiratul ihram. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, niat dilakukan sebelum atau bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau kita ambil kesimpulan, mayoritas ulama sepakat bahwa niat sholat harus ada bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, ada 3 poin penting yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, jika niat dilakukan bersamaan dengan takbir, maka sholatnya sah. Kedua, kalau niat dilakukan setelah takbir, maka sholatnya tidak sah. Dan yang ketiga, kalau seseorang sudah niat, tetapi kemudian ada sesuatu yang mengalihkan perhatiannya sebelum sholat, lalu ia kembali sholat, maka sholatnya sah menurut pendapat yang paling kuat. Jadi, intinya, pastikan niat ada di dalam hati saat takbir. Kalau ragu, ingat lagi, nggak mungkin seseorang melakukan sholat tanpa niat. Selanjutnya, bagaimana sih tata cara niat sholat? Apakah harus diucapkan dengan lisan? Para ulama dari 4 mazhab memiliki pandangan berikut. Menurut mazhab Hanafi, niat ada di dalam hati, tidak wajib melafalkannya, tapi boleh melafalkan niat untuk memantapkan hati. Menurut mazhab Maliki, niat ada di dalam hati, tidak wajib melafalkannya, tapi boleh melafalkan untuk memperkuat hati. Menurut mazhab Syafi'i, niat ada di dalam hati, tidak wajib dilafalkan, tapi para pengikut Syafi'i biasanya melafalkannya untuk memperkuat niat. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, niat cukup ada di dalam hati, tidak perlu dilafalkan sama sekali. Saya merajikan pendapat mazhab Hanbali dan Syafi'i bahwa niat tidak perlu dilafalkan, dan tepatnya di dalam hati. Dalil yang menguatkan pendapat ini adalah, Idza kumta ila sholah fakabbir. Jika kamu berdiri untuk sholat, maka mulailah dengan takbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dari hadis ini, kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan lafaz niat sebelum sholat. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan, maka kita tidak perlu membuat-buat lafaz niat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagi kalian. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Jadi, cukup niatkan di dalam hati dan langsung mulai sholat dengan takbiratul ihram, tanpa harus melafalkan niat. Takbiratul ihram adalah rukun sholat yang wajib dilakukan, dan sholat kita tidak sah tanpa melakukannya. Hal ini dijelaskan dalam hadis tentang al-musi fi sholatihi, atau orang yang sholatnya keliru, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi karena engkau belum sholat. Kemudian Nabi mengajarkan cara sholat yang benar, termasuk perintah untuk bertakbir saat memulai sholat. Idza kumta ila sholah fa'asbiq wudu, thumma istaqbilul qiblah fakabbir. Jika engkau hendak sholat, ambillah wudu, lalu menghadap kiblat, kemudian bertakbirlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, takbiratul ihram adalah bagian yang sangat penting dalam sholat. Ulama sepakat bahwa lafaz takbir yang sah adalah Allahu Akbar. Mengganti lafaz ini dengan lafaz lain seperti Allahu Ajal atau Allahu A'zam tidak diperbolehkan, meskipun maknanya sama-sama memuji Allah. Hal ini karena lafaz takbir ditetapkan berdasarkan dalil yang tidak boleh diubah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, kita harus tetap menggunakan lafaz Allahu Akbar dalam takbiratul ihram. Bagi sebagian ulama, takbiratul ihram harus diucapkan dengan lisan, bukan hanya dalam hati. Namun ada perbedaan mengenai apakah takbir harus terdengar oleh diri sendiri. Ulama Hanabilah misalnya mewajibkan suara takbir dapat didengar oleh diri sendiri. Namun, Syai Al-Usmani berpendapat bahwa hal ini tidak wajib karena yang penting adalah pengucapan lafaz takbir itu sendiri. Bagaimana dengan orang yang bisu? Orang bisu cukup bertakbir dalam hati. Hal ini dikarenakan niat dalam hati sudah mencakup takbir, dan gerakan bibir bukan hal yang wajib. Sebagian ulama seperti Syafi'i mewajibkan gerakan bibir, tetapi ulama Maliki, Hanbali, dan Hanafi tidak mewajibkannya. Ulama sepakat bahwa mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram sunnah. Berdasarkan hadis, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibihi idza iftataha shalah wa idza kabbara ruku' wa idza rafa'a ra'sihi min ruku'. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya mengangkat kedua tangannya setinggi pundak ketika memulai sholat, bertakbir untuk ruku dan ketika bangkit dari ruku. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, kita disunahkan untuk mengangkat tangan sejajar dengan pundak ketika memulai sholat. Bagaimana posisi tangan saat mengangkat takbir? Bentuk jari dan telapak tangan. Jari-jari harus direnggangkan, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu terbuka, seperti yang disebutkan dalam hadis, yang artinya beliau tidak membuka jari-jarinya dan tidak merapatkannya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Arah telapak tangan. Sebagian ulama seperti Ibnul Qayyim dan At-Tahawi menganjurkan untuk menghadapkan telapak tangan ke kiblat, meskipun tidak ada hadis sahih yang mengharuskan hal ini. Ukuran tinggi tangan. Kedua tangan diangkat sejajar dengan pundak atau telinga. Dalilnya adalah hadis dari Ibnu Umar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama ila shalah rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdiri untuk sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, kita bisa mengangkat tangan sejajar dengan pundak atau telinga. Kapan kita mengangkat tangan saat takbir? Berikut beberapa pandangan ulama. Sebelum takbir, berdasarkan hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi tsumma kabbara. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, lalu bertakbir. Hadis riwayat Muslim.
Sedangkan bersamaan dengan takbir, berdasarkan hadis Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbir fi shalah farafa'a yadayhi hina yakabbiru hatta yaj'aluha hadwa mankibi. Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sholatnya dengan bertakbir. Beliau mengangkat kedua tangannya saat bertakbir hingga sejajar dengan pundaknya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, kita bisa mengangkat tangan sebelum atau bersamaan dengan takbir. Hukum bersedekap. Bersedekap saat sholat adalah sunnah, bukan wajib. Semua ulama sepakat soal ini. Ada hadis yang menyebutkan bahwa dahulu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri saat sholat. Seperti yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Kanan nasu yu'maruna ayyadu ar-rajul yad al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi sholat. Dahulu, orang-orang diperintahkan meletakkan tangan kanan di atas lengan kirinya dalam sholat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, bersedekap bukanlah kewajiban, tetapi sebuah sunnah yang sangat dianjurkan. Bentuk bersedekap. Bagaimana sih cara bersedekap yang benar? Ada dua cara yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama, al-wad'u atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri tanpa menggenggam. Misalnya, meletakkan tangan kanan di punggung tangan kiri, pergelangan tangan kiri atau lengan kiri. Dalilnya dari hadis Wail bin Hujair radhiyallahu an, "Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra wa rus'il wasa'id." Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri, pergelangan tangan atau lengan bawah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, al-qabdu atau menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Berdasarkan hadis Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati qabada bi yaminihi ala shimalihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri dalam salat, beliau menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi, ada dua pilihan. Apakah meletakkan tangan atau menggenggam tangan kiri? Letak bersedekap. Ulama juga berbeda pendapat tentang di mana tangan harus bertekap. Ada 3 pendapat yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, di bawah pusar pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali. Hadis Ali radhiyallahu anhu, "Minas sunnati wat'ul kaffi 'alal kaffi tahta surrah." Termasuk sunnah meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan kiri di bawah pusar. Hadis riwayat Abu Daud. Namun, hadis ini diperselisihkan karena ada perawi yang dianggap lemah. 2. Di antara dada dan pusar. Pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki. Dalilnya hadis dari Wail bin Hujair, "Kana yada'u yadahul yumna ala yadihil yusra wa yashuddu bainahuma ala sodarihi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan mengikatkan keduanya di atas dadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, di atas dada. Pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad mengatakan bahwa letak bersedekap boleh di atas dada berdasarkan hadis Wail bin Hujar. Namun, karena tidak ada dalil sahih yang tegas, Syekh Ibnu Utsmani menyatakan bahwa letak sedekap itu luas, boleh di atas dada, di perut, atau di bawah pusar. Jadi, ada fleksibilitas dalam memilih tempat bersedekap. Sedekap setelah ruku. Apakah bersedekap setelah ruku itu disunahkan? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama membolehkan, berdalil pada hadis Wail bin Hujair yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya ketika berdiri dari sholat. Sebagian ulama tidak menganjurkan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan berdiri dalam sholat adalah saat berdiri sebelum ruku, bukan setelah ruku. Pengertian doa iftitah. Doa iftitah merupakan doa yang dibaca di awal sholat setelah takbiratul ihram. Kata iftitah berasal dari kata fataha yang berarti membuka. Doa ini dianggap sebagai pembuka dalam sholat.
Selain itu, doa ini juga dikenal dengan istilah doa tawajuh, yang berarti menghadap dengan ikhlas kepada Allah. Hukum membaca doa iftitah. Hukum membaca doa iftitah dalam sholat adalah sunnah, bukan wajib. Hal ini dijelaskan dalam banyak kitab fikih, baik fikih klasik maupun kontemporer. Misalnya dalam kitab Takrib Al-Fiqhi Al-Manhaji ala Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i dijelaskan bahwa doa ini hanya sunnah. Artinya, jika kita tidak membacanya, sholat kita tetap sah. Dalil kesunahan doa iftitah. Dalil kesunahan doa iftitah berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa seperti ini ketika memulai sholat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, sungguh aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dengan ikhlas dan tidak termasuk orang musyrik. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa doa iftitah adalah sunnah yang diajarkan Nabi. Variasi doa iftitah. Di Indonesia ada dua versi doa iftitah yang sering diamalkan. Keduanya bersumber dari hadis sahih. Berikut adalah kedua versi tersebut. Yang versi pertama, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Versi kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkan aku dari kesalahanku seperti Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Baik versi pertama maupun kedua, keduanya sah dan dapat dibaca dalam sholat. Kapan membaca doa iftitah? Doa iftitah dibaca sebelum membaca surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Jika kita lupa membacanya, tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi, karena doa iftitah adalah sunnah hayat, bukan sunnah abad. Doa iftitah dalam sholat fardu dan sunnah. Doa iftitah disunnahkan dibaca baik dalam sholat fardu maupun sunnah, baik saat sholat sendirian sebagai imam atau sebagai makmum. Namun, ingat, doa iftitah tidak dibaca setelah surat Al-Fatihah, melainkan sebelum itu. Hukum membaca surat Al-Fatihah dalam sholat memang sering menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Dalam hal ini, para ulama memiliki pendapat yang berbeda terkait wajibnya membaca Al-Fatihah baik bagi imam, makmum, maupun orang yang sholat sendirian. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan pendapat tersebut. Yang pertama, pendapat mayoritas ulama atau mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mayoritas ulama termasuk Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat, dan karenanya sholat seseorang tidak sah jika ia tidak membacanya. Dalil utama yang mereka gunakan adalah hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit. Dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda, tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat kemudian tidak membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah, maka sholatnya cacat. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis-hadis ini, mereka menegaskan bahwa membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat adalah syarat sahnya sholat. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Thawri. Sementara itu, Imam Hanifah dan Imam Thawri berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah dalam sholat tidak wajib, meski tetap disarankan. Mereka beralasan bahwa yang wajib dalam sholat adalah membaca ayat Al-Quran apapun yang mudah, sebagaimana tertulis dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Dalam pandangan mereka, meskipun membaca Al-Fatihah disarankan, sholat tetap sah meskipun tidak membacanya, dengan catatan tetap membaca ayat Al-Quran lainnya. Hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai kewajiban membaca Al-Fatihah bagi makmum. Beberapa pendapat yang berkembang adalah, pendapat pertama,
Membaca Al-Fatihah tidak wajib, baik bagi imam, makmum, maupun orang yang sholat sendirian. Yang wajib hanyalah membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah. Pendapat kedua, membaca Al-Fatihah adalah rukun bagi imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian, baik dalam sholat siriyah maupun jahriyah. Pendapat ketiga, membaca Al-Fatihah adalah rukun bagi imam dan orang yang sholat sendirian, tetapi tidak wajib bagi makmum, baik dalam sholat siriyah maupun jahriyah. Sedangkan pendapat keempat, membaca Al-Fatihah wajib bagi imam dan orang yang sholat sendirian dalam sholat siriyah, tetapi hanya wajib bagi makmum dalam sholat siriyah saja, sedangkan dalam sholat jahriyah tidak wajib. Tarjih pendapat, sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani menyatakan bahwa membaca Al-Fatihah adalah wajib dalam setiap sholat, terutama bagi makmum dalam sholat siriyah. Meskipun mereka dilarang membaca ayat lain di belakang imam dalam sholat jahriyah, dalam sholat jahriyah, makmum cukup mendengarkan bacaan imam sesuai dengan hadis. Jika imam membaca, maka diamlah, hadis riwayat An-Nasa'i. Kesimpulannya, perbedaan pendapat mengenai membaca Al-Fatihah dalam sholat terutama berkisar pada status kewajiban membaca Al-Fatihah bagi makmum dan orang yang sholat sendirian. Namun, mayoritas ulama sepakat bahwa membaca Al-Fatihah adalah rukun dalam sholat dan wajib dibaca pada setiap rakaat.